Pemirsa, sementara itu bola panas kasus kematian Vina dan Eki terus bergulir. Jelang pra-peradilan tersangka Peggy Setiawan, sejumlah fakta terus terkuak. Siapkah penyidik maupun pihak pengacara adu kuat bukti di persidangan? Sejak dibukanya kembali kasus kematian Vina Eki pada 2016 silam, publik terus dikejutkan oleh sejumlah fakta baru yang terungkap. Mulai dari dugaan rekayasa hingga intimidasi. Salah satunya penangkapan tersangka Peggy Setiawan yang dinilai syarat kejanggalan. Karena itu dalam pra-peradilan yang digelar Senin 24 Juni 2024, tim kuasa hukum Peggy Setiawan meminta majelis hakim dapat memutus secara transparan dan seadil-adilnya. Terlebih tidak ada bukti kuat seperti lampiran hasil scientific crime investigation dalam pengungkapan kasus ini. Itu nanti yang akan kita pertanyakan kepada pihak Polda, apakah ada bukti yang terkait dalam pembunuhan yang disebut tadi itu scientific crime investigation-nya ada tidak, seperti itu sidik jari, kemudian tes DNA dan juga CCTV. Sebelumnya, pihak kuasa hukum Peggy juga mengingatkan agar kepolisian tidak main-main dalam menyidik perkara yang melibatkan kliennya. Pihak kepolisian itu mau memaksakan diri bahwa Peggy adalah pembunuhnya. Ini perkara bukan main-main, ancaman hukumnya hukuman mati. Jadi tolong jangan sampai membunuh orang atau menghukum orang dengan hukuman mati yang tidak bersalah. Tolong dikaji ulang. Sementara pihak terpidana kasus kematian Vina Eki, Sudirman yang masih mendekam di lembaga pemasyarakatan mengungkap adanya iming-iming fasilitas dan telepon genggam dari pihak penyidik agar tidak mencabut pengakuan telah melakukan pembunuhan. Jadi iming-imingannya tujuannya biar tetap tidak mencabut keterangan yang sebelumnya gitu. Iya. Keterangannya emang sebelumnya apa katanya, menganiaya atau gimana? Jadi melakukan semuanya, si Sudirman itu sudah melakukan semuanya itu dari pihak kepolisian ngomong ke saya. Nah, Sudirman walaupun ini saya kasih fasilitas enak, bilangnya gitu. Adapun terpidana kasus kematian Vina Eki yang kini telah bebas, Saka Tatal dituding berbohong dalam rilis Kadif Humas Polri terkait dirinya pernah mengalami penganiayaan saat proses penyidikan. Menanggapi hal ini, kuasa hukum Saka Tatal menepis tudingan tersebut. Waktu pemeriksaan verbal memang tidak ada penganiayaan, tapi sebelumnya itu 2016 saya udah ngomong loh, walaupun itu TV lokal. Cobalah dicari lagi, ada komunikasi saya masalah itu ketika setelah sidang. Betul, saya tanggal 16 September 2016 memang menandatangani, didampingi oleh saya, tapi kan udah sesuai dengan tuntutan bahasanya gitu. Betul, waktu didampingi tidak ada, tetapi kan pengakuan Saka juga sebelumnya ketika baru penangkapan itu sudah terjadi penganiayaan. Buktinya apa? Beredar kok foto-fotonya gitu. Babak baru kasus kematian Vina Eki terus menuai sorotan. Publik terus menanti kebenaran atas kematian Vina Eki agar segera terungkap. Dari Cirebon, Jawa Barat, To Iskandar, Miftahuddin iNews melaporkan. Seorang pria di Samarinda, Kalimantan Timur melakukan percobaan pembunuhan bapak mertuanya dengan menyewa orang bayaran. Pelaku menyimpan dendam dan mengincar harta benda korban. Solikin dan Iwan, warga Samarinda, Kalimantan Timur, ditangkap polisi atas sangkaan dugaan pembunuhan. Korbannya merupakan bapak mertua Solikin, Widiono, yang sudah berusia 81 tahun. Sementara Iwan dijanjikan imbalan 15 juta rupiah untuk membunuh korban. Pelaku kemudian menyambangi korban di rumahnya di Jalan Jelawat, Kecamatan Samarinda Ilir. Korban kemudian dianiaya menggunakan pipa besi hingga terluka di bagian kepala. Pasca penganiayaan, Iwan mengambil uang milik korban sebesar Rp300.000 untuk ongkos melarikan diri ke Palembang, Sumatera Selatan. Para tersangka tidak mengira korban hanya pingsan setelah dianiaya dan nyawanya berhasil diselamatkan. Kepada polisi, Solikin mengaku dendam dengan ayah mertuanya dan mengincar harta korban. Kemudian tersangka melakukan aksi dengan menggunakan besi, ini besi bekas shopbacker ya, beberapa besi yang kemudian dipukulkan kepada korban
selanjutnya dicekik. Atas perbuatannya, kedua tersangka dijerat pasal penganiayaan dan perencanaan pembunuhan dengan ancaman hukuman penjara selama 14 tahun. Dari Samarinda, Kalimantan Timur, Ardi Wirya melaporkan. Tak terima dituduh mencuri ayam, warga tega membunuh tetangganya di Gunung Kidul, Yogyakarta. Usai menghabisi nyawa korban, pelaku mencuri perhiasan emas yang ditaruh korban di bawah bantal. S, pria 50 tahun, tak berkutik saat digelandang polisi di Mapolres Gunung Kidul, Yogyakarta. Pelaku terjerat kasus hukum usai membunuh tetangganya Rajinah, 80 tahun. Kejadian berawal ketika korban menuduh pelaku mencuri ayam miliknya. Tak terima tuduhan korban, pelaku menganiaya korban hingga tewas. Pelaku juga menggasak perhiasan milik korban yang disembunyikan di bawah bantalnya. Pelaku ditangkap polisi setelah buron selama 6 bulan. Polisi mengaku kesulitan menangkap pelaku karena tidak ada saksi yang melihat kasus pembunuhan ini. Dia kan menutup itu cincinnya di bawah bantal. Oh, disimpan gitu. Disimpan di bawah bantal. Mungkin mak ya. Jadi dia mau menutup itu ternyata dia tidak maunya tidak bukti. Ini fitnah. Namanya fitnah berarti kan tidak terbukti. Kalau dia terbukti berarti dia pencuri. Itu pengakuan dari pelaku. Tapi kalau dia mencuri atau tidak, saya tidak menelusuri sampai ke sana. Tersangka S diancam hukuman 15 tahun penjara. Sejumlah barang bukti telah disita, termasuk kain milik korban, sandal, dan senter yang dipakai pelaku. Dari Gunung Kidul, Yogyakarta, Kismaya Wibowo melaporkan. Aksi protes dilakukan warga terhadap sebuah pondok pesantren di Sidoarjo, Jawa Timur. Pengasuh ponpes diduga melakukan tindakan asusila terhadap salah satu santriwatinya. Puluhan warga ini membentangkan spanduk protes tepat di depan pondok pesantren Al-Mahdi di Desa Pagerwojo Buduran, Sidoarjo, Jawa Timur. Warga menuntut ponpes yang berada di tengah permukiman ini untuk segera ditutup karena diduga terjadi tindakan asusila yang menimpa salah satu santriwatinya. Dugaan tindak asusila ini dilakukan oleh pengasuh pondok yang telah dilaporkan kasusnya ke Satreskrim Polresta Sidoarjo. Apakah itu benar seorang kiai melakukan hal seperti itu? Karena dia juga warga kami, tapi setelah kami cross check kepada korbannya ternyata benar. Kalau memang ini kiai dan terbukti dia melakukan hak asusila, melakukan tindakan asusila, ya harus ditutup ini. Semua masyarakat di RT 20 pada khususnya minta untuk pondok ini atau yayasan ini ditutup. Karena dia sudah tidak benar. Sementara pengasuh pondok mengaku tidak tahu dan akan melakukan pendalaman terhadap tuduhan tersebut. Di pondok ini itu juga tidak tahu. Tidak tahu apa yang dimaksudkan. Tentu nanti akan kami pelajari siapa dalangnya, terus kemudian kenapa ada tulisan ini dan sebagainya, saya tidak tahu. Oh gitu. Termasuk ngapunten. Di sisi lain, polisi menyatakan dugaan kasus pencabulan ini kini statusnya naik menjadi penyidikan. Polisi telah memeriksa 5 orang saksi termasuk korban dan saksi ahli dan akan memanggil sang pengasuh pondok sebagai terlapor dalam waktu dekat. Tersebut saat ini prosesnya atau status perkara sudah ditingkatkan ke tingkat penyidikan. Saat ini penyidik unit PPA sedang melengkapi alat bukti termasuk dari terlapor kita agendakan pemanggilan pada minggu depan. Saat ini korban maupun orang tua korban memilih diam dan tidak mau menemui siapapun dengan alasan keamanan. Dari Sidoarjo, Jawa Timur, Pramono Putra melaporkan.